teman-teman, pengertian dari review jurnal sendiri adalah poin pentingnya secara garis besar, maka review jurnal adalah survei penelitian berdasarkan respon atas sebuah studi. Ialah memberikan gambaran tentang pemikiran tentang jurnal terkait, namun tidak perlu memberikan atau menyajikan hasil eksperimen berupa identitas. Tujuan review jurnal adalah memberikan evaluasi kritis terhadap data yang tersedia dari studi yang ada. Selanjutnya kita masuk kepada tabel pembahasan. Oke teman-teman, pada slide tabel yang pertama yaitu tentang judulnya yaitu tentang sistem pendukung keputusan seleksi pegawai untuk promosi jabatan struktural menggunakan metode ANP dan TOPSIS. Studi kasus PT PLN Persero Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk bagian peneliti dan media oleh VVDB Kemenep pada tahun 2014, di bagian general idenya itu yaitu penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu memanfaatkan metode ANP yang dikombinasikan dengan metode TOPSIS dalam membangun sistem pendukung keputusan. Sistem yang dibangun dapat memberikan hasil urutan alternatif pegawai untuk direkomendasi dalam suatu promosi jabatan yang memenuhi kebutuhan. Hasil dari pengurutan pegawai dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan. Untuk bagian keputusannya yaitu bagian kesimpulan, maksudnya pengujian pemanfaatan ANP TOPSIS oleh sistem pendukung keputusan yang dibangun, maka sistem dapat menyeleksi jumlah pegawai yang banyak dengan berbagai macam posisi jabatan dengan mempertimbangkan prioritas kriteria pemanfaatan metode ANP untuk pembuatan interdependence kriteria yang dikombinasikan dengan TOPSIS untuk memperoleh ranking alternatif pegawai. Dalam menghilangkan banyak langkah perbandingan berpasangan dibandingkan dengan memanfaatkan metodologi ANP sehingga memberikan hasil penilaian dalam waktu yang lebih singkat. Untuk bagian saran dan kelemahan, pengembangan sistem pendukung keputusan selanjutnya disarankan untuk membangun sistem berbasis web yang memungkinkan pengguna dapat mengakses dimanapun dan kapanpun. Penelitian selanjutnya disarankan dapat melakukan dengan menggunakan metode ANP dikombinasikan dengan metode yang lainnya dalam penyelesaian pegawai sehingga hasil nanti bisa dibandingkan dengan hasil penelitian ini. Untuk bagian perbandingan teman-teman, metode penelitian yang digunakan dengan ANP TOPSIS untuk mengembangkan sistem penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman Java. Pemodelan sistem dilakukan dengan menggunakan tools entity diagram atau sering kita singkat dengan ERD. Untuk pemodelan database dan data flow diagram atau DFD untuk pemodelan proses dan rancangan antarmuka pengguna. Hasil akhir dari sistem pendukung keputusan ini adalah ranking dari alternatif pegawai yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak SDM dalam menentukan keputusan dan bukan merupakan keputusan yang mutlak. Kelebihan dari adanya aplikasi sistem pendukung keputusan seleksi pegawai untuk promosi jabatan dan hasil ANP dan TOPSIS ini, maka telah dapat dibandingkan dengan pemodelan sistem pendukung keputusan. Kelemahan penelitian disarankan dapat melakukan pendekatan menggunakan metode ANP dikombinasikan dengan metode yang lainnya dalam menyeleksi pegawai sehingga hasil nanti bisa dikembangkan dengan hasil penelitian ini. Untuk selanjutnya teman-teman, pada tabel yang kedua dengan judul yaitu penilaian kerja karyawan S Division dengan perbandingan metode TMPE, SAW, WP, dan TOPSIS studi kasus pada PT XEZ. Peneliti media publikasi yaitu Novianti dan Chandra Anggayono 2014. General idenya itu penelitian ini bertujuan menghasilkan suatu alternatif keputusan objektif yang dapat membantu kerangka berpikir manusia dalam mengambil keputusan yang kompleks berdasarkan masing-masing metode dan menemukan persamaan serta perbedaan di setiap metode. Kesimpulan, implementasi SPK dapat membantu pihak bagian S Division untuk menentukan penilaian hasil kerja karyawan sehingga penilaian hasil kerja karyawan menjadi optimal. Pada SPK masih terdapat beberapa form yang bersifat statis seperti data kriteria, karena pada bagian HES
division belum ada kebutuhan untuk penambahan atau pengubahan terhadap data kriteria yang telah ada. Untuk bagian saran dan kelemahannya itu sistem ini bersifat statis karena data kriteria yang digunakan dalam sistem ini tidak dapat ditambahkan oleh user sehingga pengembangan berikutnya dapat dibuat dalam bentuk dinamis. Untuk bagian perbandingan yaitu mengubah perbandingan 4 metode yaitu NPE, SAW, WP, TOPSIS. Variabel yang digunakan adalah kedisiplinan, kerjasama, komunikasi, inisiatif, penghasilan objektif, dan keputusan objektif yang dapat membantu dalam mengambil keputusan. Penilaian ini menggunakan dua metode yaitu pyramid comparison dan algoritma fuzzy atau Chemin's. Menggunakan 8 variabel kesetiaan prestasi, kerjasama, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, dan praksa, dan kepemimpinan. Untuk tabel yang ketiga, kita langsung saja yaitu dengan judul penilaian kerja dosen dengan menggunakan metode AHP atau studi kasus di STIMIK potensi utama Medan. Untuk bagian peneliti media atau publikasi dan tahunnya itu Erika Sari dan Alfa Saleh pada 2014. Di bagian genakan idenya yaitu tujuan peneliti ini di mana ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan penilaian kinerja dosen yang dilakukan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, mengetahui pengaruh produktivitas kerja dosen terhadap perusahaan dan menentukan kinerja dosen yang terbaik. Untuk bagian kesimpulan, metode AHP ternyata dapat digunakan dalam proses penilaian kinerja dosen karena metode tersebut mampu menyelesaikan masalah multi kriteria yang belum terstruktur menjadi lebih terstruktur dan lebih mudah dipahami dengan hasil yang akurat. Untuk di bagian saran atau kelemahan, ya perlunya diteliti saat melakukan perhitungan berpasangan baik kriteria maupun alternatif. Kesalahan pada pemasukan data dapat menyebabkan hasil akhir tidak terpenuhi dan mengembangkan permasalahan yang menambah subkriteria agar permasalahan lebih kompleks. Dan tabel selanjutnya itu bagian perbandingan. Untuk di bagian perbandingan sendiri menggunakan metode HP atau analisis hierarki proses menggunakan 4 variabel. Hasil pengujian dengan super division, hasil penelitian ini diperoleh metode keputusan prioritas 4 seluruh berbobot menjadi prioritas penilaian kinerja. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode Pride Comparison algoritma fuzzy, Chemin menggunakan 8 variabel. 8 variabel itu ya sama seperti di atas teman-teman, yaitu kesetiaan prestasi kerja, kerjasama, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, dan praksa kepemimpinan. Oke teman-teman, mungkin itu saja 3 tabel, yaitu 3 tabel yang saya ambil dari 3 jurnal sehingga dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih.